Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bansos hari ini. Sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Hari ini saya akan membahas terpantau 4 daerah pencairan dengan saldo berkisar 300.000 hingga 1.500.000 dana bantuan masuk ke rekening KPM. Selain itu, bagaimana update SIX per hari ini untuk memantau sejauh mana di aplikasi SIX update proses penyaluran PKH dan BPNT untuk tahap kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, jangan di-skip, jangan sampai gagal paham. Pemerintah telah menjadwalkan bantuan sosial triwulan kedua pada minggu ketiga Mei 2025. Bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM, pencairan dana akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan wilayah domisili masing-masing. Pencairan bansos PKH tahap 2 akan dilakukan melalui 2 mekanisme utama, yaitu melalui rekening kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang tersambung dengan Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BSI, serta melalui layanan PT Pos Indonesia. Begitupun bansos di daerah menggunakan jasa perbankan dan juga PT Pos dalam penyalurannya. Untuk memantau proses penyaluran pada triwulan kedua ini nantinya akan kita cek di aplikasi SIX NG bagaimana update terkininya. Selanjutnya, kita mulai dari penyaluran bantuan sosial yang mulai marak di daerah-daerah seperti hari ini 21 Mei 2025 dan beberapa hari ke depannya. Terpantau beragam bantuan yang disalurkan meliputi bantuan 1 BLT Dana Desa, bantuan langsung tunai BLT Dana Desa senilai 300.000 per bulan disalurkan di beberapa daerah sesuai kebijakan pemerintah desa. Pemantauan media penyaluran BLT DD pada minggu ke-3 Mei hari ini pada 21 Mei 2025 di Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Babinsa melaksanakan pendampingan penyaluran BLT DD tahap 5 tahun 2025 di Aula Desa Gumulan. Pelaksanaan pencairan BLT dana desa di masing-masing desa memiliki jadwal sendiri-sendiri. Itu menyesuaikan kebijakan dan kondisi kewilayahan masing-masing. Bansos kedua, bansos oleh pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, meluncurkan program bantuan sosial tunai senilai 700.000 per bulan bagi masyarakat yang kurang mampu di daerah tersebut. Bantuan tunai diberikan sebesar 700.000 per bulan kepada warga kurang mampu dengan rincian 500.000 dialokasikan untuk kebutuhan pangan, sementara 200.000 untuk pembelian gas LPG 3 kilo dan minyak goreng. Bupati Morowali Iksan Baharudin menjelaskan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai agar masyarakat memiliki fleksibilitas menghadapi potensi inflasi harga kebutuhan pokok. Kalau harga gas mencapai 45.000 dan minyak 20.000, tentu tak cukup jika bantuannya hanya 100.000. Maka, kami berikan lebih dari yang dibutuhkan agar saat harga pasar melonjak, masyarakat masih bisa bernafas. Menurut dia, program bantuan sosial hanyalah permulaan. Pihaknya masih akan terus menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan bantuan sosial yang disalurkan bisa bermanfaat dan mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, pantauan daerah berikutnya bansos pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk 1.275 penerima dengan nilai total 1,91 miliar, di mana setiap penerima memperoleh 500.000 per bulan atau 1,5 juta per tribulan. Terdiri atas 900 lansia dan 375 anak yatim maupun yatim piatu dengan nilai yang diterima sama, yakni 500.000 per bulan. Informasi yang beredar di media sosial, tepatnya di grup-grup
di Facebook seputar informasi pencairan bantuan sosial, di mana beredar kabar bahwasanya bantuan PKH tahap kedua alokasi April, Mei, Juni tahun 2025 ini sudah masuk di tahapan final closing. Benarkah? Kalau misalkan sudah masuk di tahapan closing, berarti ini sebentar lagi masuk ke proses verifikasi cek rekening SPM kemudian SI. Tapi, apakah itu memang sudah benar-benar masuk di tahapan final closing? Nah, faktanya berdasarkan pantauan saya pribadi di akun 6NG, di mana per hari ini tanggal 21 Mei tahun 2025 ini nyatanya untuk bantuan PKH tahap kedua tahun 2025 masih di tahapan penentuan KPM. Seperti itu ya. Di final closing itu memang sudah muncul periode salur April hingga Juni tahun 2025. Meskipun sudah muncul periode salurnya, tapi masih belum masuk di tahapan final closing ya sahabat. Buktinya untuk jumlah KPM itu masih kosong semua, sehingga bisa kita simpulkan meskipun di submenu final closing itu sudah muncul periode salur April hingga Juni tahun 2025, tapi untuk tahapan saat ini masih belum berada di final closing, tapi masih berada di penentuan KPM ya. Seperti itu. Sebenarnya ada 3 tahapan sebelum masuk ke tahapan closing ini. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan penentuan KPM. Tahapan kedua adalah evaluasi komponen. Tahapan ketiga adalah final closing. Nah, di tahapan final closing ini nanti di menu view DTKS, untuk nama-nama KPM yang nanti bakalan cair akan muncul periode salurnya baik itu PKH maupun BPNT di April hingga Juni tahun 2025. Keterangannya, ada yang proses verifikasi cek rekening, kemudian masuk di tahapan SPM, kemudian SI ya, seperti itu. Untuk saat ini, masih di tahapan yang sangat awal yaitu penentuan KPM. Jadi, apabila ada yang menyampaikan bantuan PKH tahap kedua tahun 2025 saat ini sudah masuk di tahapan final closing, itu masih belum bisa dibenarkan ya. Jadi bisa dipahami. Maksud dari tujuan saya menyampaikan informasi ini agar para KPM mengetahui bahwasanya saat ini proses persiapan penyalurannya masih di tahapan yang sangat awal, yaitu penentuan KPM belum di final closing. Jadi bisa dipahami ya, meskipun masih di tahapan yang sangat awal, buat para KPM tidak perlu khawatir. Karena dalam waktu sekitar 14 harian pastinya nanti akan ada progres yang terbaru, entah itu evaluasi komponen maupun final closing. Jadi buat para KPM didoakan saja ya, yang terbaik semoga secepatnya disalurkan. Kemudian terkait dengan rumor yang beredar bahwasanya ada 1,7 juta KPM yang tidak dicairkan lagi di tahap kedua tahun 2025 ini, itu kemungkinannya bisa ya, karena memang berdasarkan pantauan hasil ground check DTSEN itu ada KPM PKH yang statusnya masuk di desil 10 atau bahkan ada yang masuk di desil di atas 5. Itu artinya sudah sejahtera sehingga memang sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Namun untuk jumlah totalnya apakah memang benar masuk 1,7 juta KPM seluruh Indonesia? Atau seperti apa itu masih belum kita ketahui secara pastinya. Jadi yang jelas nanti akan ada pengangguran dan ada penambahan KPM. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.